Abu Nawas dan maling berkedok pengemis. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebunnya. Hal itu terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Abu Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya lebih karena kasihan, karena memang kehidupan Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata hal ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Buah-buahan kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya, kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya Sarmis membalas, "Loh, kamu gak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah. Karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama datanglah Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak mempedulikannya sama sekali. Dengan santainya, Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Sarmis balik bertanya. "Oh enggak, ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Lo, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal.
Memang Allah sudah memberi izin padamu. Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya, kata Abu Nawas. Gimana caranya? Tanya Sarmis heran. Itu sih gampang. Kamu tunggu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Sarmis pun kini tak bisa berkata-kata. Hei Sarmis, dengar ya, kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung, ancam Abu Nawas. Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. 12 fakta menarik tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Kisah kali ini adalah tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah. Padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas,
sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Ketujuh, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 4.000 dirham atau sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar atau sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 ukiah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Kesepuluh, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kesebelas, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin ya Rabbal Alamin." Abu Nawas bikin kapok 2 orang ateis. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihatnya?" kata kedua orang ateis balik bertanya. "Ya tidak sih.
Tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada, jawab kawan Abu Nawas. Dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia, balas kedua orang ateis. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu asing itu. Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat orang yang mempercayai adanya Tuhan. Kata kawannya memberitahu. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat, sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, itu hak Tuan. Tapi tolong jangan pengaruhi penduduk sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. Kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya? Balas orang ateis. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan? Kata Abu Nawas kesal. Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya orang ateis. Tentu saja aku tidak pernah, jawab Abu Nawas. Nah, kalau begitu kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu harus dipikirkan pakai akal logika, balas orang ateis. Baik, sekarang giliranku balik bertanya, kata Abu Nawas. Silakan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu serempak menjawab, tidak pernah. Kemudian dengan nada sedikit ketawa Abu Nawas berkata, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, hei Abu Nawas, katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel? Tanya Abu Nawas. Tentu saja ibu kami tahu, karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat kesalahan, jawab kedua ateis. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jawabannya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat.
dan Tuhan akan mengampuni selama manusia mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kerjai Baginda Raja, Abu Nawas kasih bebek panggang berkaki 1. Abu Nawas suatu hari diminta istrinya mengantar bebek panggang kepada Baginda Raja. Abu Nawas merasa keberatan, pasalnya dia sendiri hari itu makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang dengan dirimu suamiku, ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil paha yang 1 itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki bebek tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat ketika mendapati bebek panggang yang hanya berkaki 1. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek berendang sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki 1. Lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan bebek di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget, menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. Bahkan itik pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda. "Yuk kita makan sama-sama bebek berkaki 1 itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana," ujar Abu Nawas sembari mengagungkan senyum di bibirnya. Gajah berbelalai piton. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asyik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri istana menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja, celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkannya. Ia tetap asyik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa sih menteriku banyak yang tak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya.
Ya mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas sekenanya. Belum kenal bagaimana maksudmu? Tanya Baginda Raja. Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit, itu pun yang jelek-jeleknya saja, jawab Abu Nawas. Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah ya? Tanya balik Abu Nawas. Kamu ini, kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan, gerutu Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud dari jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda. Kata Abu Nawas menjelaskan. Ah, kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Begini saja Paduka, saya mau tanya. Apakah para menteri yang tak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Baginda Raja balik bertanya. Nah, saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan satu ruangan bersama gajah. Karena kondisi yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri pertama mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Nah, adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut, karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Wah, tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjawab. Jadi intinya begini Baginda, mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar-benar tentang gajah. Tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya. Tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Menembus hujan. Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana tanpa bisa dicegah Baginda Raja. Keinginan Raja untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke penjara begitu besar. Maka dibuatlah perintah agar Abu Nawas bisa dipersalahkan. Maka Baginda mengajak Abu Nawas berburu beruang.
Abu Nawas tak berani menolak meskipun ia sangat takut pada beruang. Setelah persiapan dibuat, perburuan pun dimulai. Namun perjalanan menuju hutan itu rasa-rasanya akan terhalang karena tiba-tiba cuaca berubah mendung. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Tahukah engkau mengapa kupanggil menghadap?" tanya Baginda tanpa senyum. "Ampun Baginda, hamba belum tahu. Sebentar lagi akan turun hujan, tapi hutan masih jauh. Apapun yang terjadi, nanti saat tiba waktunya santap siang, kita harus berkumpul di peristirahatanku. Nah, demi kelancaran perjalanan, sekarang kita berpencar. Ingat, jangan sampai menghadiri santap siang dengan baju basah." Karena Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas, maka ia diberi kuda yang lamban. Sementara rombongan lainnya masing-masing menerima kuda yang sigap dan kuat. Maka seluruh rombongan pun mulai bergerak. Tak lama setelah rombongan berangkat, tiba-tiba turun hujan. Baginda dan rombongannya segera memacu kuda menuju tempat perlindungan terdekat. Meski kuda mereka lari secepat angin, nyatanya mereka semua tetap basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda pun segera menuju tempat peristirahatan dengan baju basahnya. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya mengering, tiba-tiba Abu Nawas datang menyusul dengan kudanya. Baju Abu Nawas tak tampak basah, padahal kuda-kuda tercepat pun tak bisa menghindari hujan sederas itu. Raja Harun pun dibuat makin penasaran. Demi dapat mengalahkan Abu Nawas, pada perburuan hari kedua, Baginda Raja menukarkan kudanya dengan yang lamban. Sementara Abu Nawas kini memperoleh kuda yang mampu berlari cepat. Seperti sudah diduga sebelumnya, hujan turun lagi menghadang perjalanan para pemburu. Baginda dan para pengawal pun kontan basah kuyup karena kuda mereka memang tak bisa berlari kencang. Dan ketika tiba waktu untuk santap siang, Abu Nawas sudah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Baginda dan para pengawal. Saat mendatangi tempat makan, Baginda Raja keheranan menemukan Abu Nawas sudah santai dengan pakaiannya yang kering. "Terus terang saja, sebenarnya bagaimana caramu menghindari hujan?" tanya Baginda. "Caranya mudah saja, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik kemarin maupun hari ini, hamba sebenarnya tidak bisa menghindar dari hujan. Rahasianya, begitu hujan turun, hamba langsung melepas pakaian dan melipatnya. Hamba menduduki pakaian ini agar tak kehujanan. Jadi hamba menembus hujan tanpa berpakaian." Mau tak mau, Raja Harun al-Rasyid tersenyum mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah,
tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi, mungkin belum takdirnya ia melaksanakan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Tuan Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas langsung memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi, Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu,
Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" Kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang.